Oke, baik. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 3 dan kelompok 6 akan diskusi tentang kasus saluran pernapasan, yang dimana anggota kelompok 3 itu saya sendiri, Yeni Panjaitan, kemudian ada Riza Hanum, kemudian ada Rahma Mayang Yulia, kemudian ada Vina Yulia. Untuk kelompok 6 ada Hafiza Rahma, kemudian ada Adinda Sukma, Sinki Sinaga, dan Siti Rahma. Oke, ini kita bahas apa? Oh, oke, boleh Hafiza share screen. Izin share screen ya teman-teman. Jadi ini mentahan dari laporan kami. Kalau misalnya ada kekurangan atau pendapat, silahkan. Izin ya. Udah kelihatan? Udah, Cal. Oke. Jadi ini kasus untuk kelompok kita, Tuan B usia 56 tahun, BB 44 kg, TB 168 cm, kemudian tinggal di permukiman padat, sesak napas, demam, batuk, dan dahak sulit keluar. Kemudian setelah masuk rumah sakit, beliau ini dilakukan penyedotan cairan di pleura atau paru-paru, dan nafsu makannya sudah mulai membaik. Namun badannya masih lemas, dan mendapat transfusi darah. Sekarang kadar hemoglobinnya sudah menjadi 11 gram per desiliter. Kemudian didiagnosa dengan penyakit paru obstruksi kronis. Nah, ini hasil laboratoriumnya. Kita langsung masuk ke asesmen aja ya. Oh ya, ini sebelumnya di kebiasaan makan dia atau riwayat asupannya di kasus ini kan hanya dicantumkan nama-nama menunya aja kan. Jadi kelompok kami udah ngitung hasil recall dari kebiasaan makan beliau ini. Energinya itu 974,8 kilokalori, karbohidratnya 54,65 gram, protein 9 gram, dan lemaknya itu 3,48 gram. Nah, kemudian masuk ke perhitungan kebutuhan zat gizi. Di sini BB-nya 44 kg, TB-nya 168 cm. Setelah dihitung IMT-nya hanya 15,6, di mana beliau ini underweight atau status gizinya kurang. Kemudian karena dia ini underweight, untuk perhitungan kalorinya kita pakai berat badan ideal menurut rumus Broska ya. Berat badan idealnya itu 61,2 kg. Nah, di sini kami menggunakan rumus Harris-Benedict. Hasilnya itu BMR-nya itu 1365,26 kilokalori. Terus karena dia ada demam, ada koreksi demamnya itu 13%, penambahan 13% dari BMR, sehingga hasilnya itu menjadi 1542,7 kilokalori. Kemudian untuk total kalori akhirnya itu BMR dikali faktor aktivitas dikali faktor stres, kami dapat itu 2.221,54 kilokalori. Nah, untuk kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemaknya, ini kami ambil dari buku Kemenkes Dietetik Penyakit Infeksi. Karbohidratnya itu sebenarnya karbohidrat ini sisa dari protein dan lemak. Jadi proteinnya itu yang diambil adalah 15% dari total energi, yaitu 83,3 gram. Lemaknya itu 40%, 98,7 gram. Kemudian sisanya adalah karbohidrat 45%. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, protein ini ada koreksi demamnya, penambahan 10 gram menjadi 93,3 gram. Untuk asuhan gizinya, yang pertama antropometri, tadi sudah kita hitung, beliau ini IMT-nya underweight, sehingga diagnosis gizinya itu NC31, berat badan kurang atau underweight, berkaitan dengan asupan makan yang rendah, ditandai dengan IMT 15,5. Kemudian untuk data biokimianya, hemoglobinnya rendah hanya 11 gram per desiliter,
normalnya itu 12-16 gram. Kemudian albuminnya juga rendah. Kemudian globulinnya tinggi, ureumnya tinggi, kreatinin dan glukosanya normal. Nah, jadi untuk biokimia ini, diagnosis gizi yang kami ambil adalah NC22, perubahan nilai laboratorium, berkaitan dengan penyakit paru obstruksi kronis, ditandai dengan hemoglobin yang rendah, albumin rendah, globulin tinggi, dan ureumnya yang tinggi. Kemudian untuk data fisik klinis, beliau sering sesak napas, demam, batuk, dahak sulit keluar, dan ada edema di kaki. Jadi permasalahan yang kami simpulkan adalah beliau ini mengalami penyakit paru obstruksi kronis atau gejala-gejalanya. Diagnosis gizinya itu NC21, yaitu kegagalan penggunaan zat gizi berkaitan dengan gangguan saluran pernapasan, ditandai dengan badan kurus, sesak nafas, demam, batuk, dan terdapat edema di kaki. Kemudian NC32, penurunan berat badan yang tidak diharapkan berkaitan dengan penurunan kemampuan untuk mengonsumsi energi yang cukup, ditandai dengan dietary history yang tidak cukup mengkonsumsi energi sesuai kebutuhan. Kemudian untuk data dietary history, ini tadi setelah kami hitung, ternyata asupan energinya itu hanya memenuhi 43,8%. Asupan karbohidratnya hanya 21%, 21,8%. Asupan proteinnya itu hanya 10,6%, dan asupan lemaknya itu 3,52%. Ini sangat rendah dari kebutuhan totalnya, sehingga diagnosis gizinya itu NI12, kekurangan energi intake, berkaitan dengan penyakit infeksi kronik, ditandai dengan asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak yang kurang dari 80% total kebutuhan. Kemudian ada NIS21, inadequate oral intake, berkaitan dengan penurunan daya terima makan akibat gangguan saluran pernapasan, ditandai dengan berat badan kurang dari batas normal. Selanjutnya, untuk riwayat personal, berdasarkan data riwayat personal, diketahui bahwa Tuan B didiagnosa penyakit paru obstruktif kronis dengan keluhan pasien sesak napas, demam, batuk, dan dahak sulit keluar. Jadi, diagnosis gizinya ini adalah NB21, aktivitas kurang, berkaitan dengan gaya hidup dan lingkungan sekitar yang tidak memadai, dan didiagnosis paru. Oh, ini kayaknya ini belum selesai. Belum selesai diagnosisnya. Kemudian di intervensinya itu ada terapi diet dan terapi edukasi. Jadi diet yang kami berikan ini adalah tinggi energi, tinggi protein dalam bentuk lunak. Nah, syaratnya itu pertama, energi ini diberikan 1.900 kilokalori dulu secara bertahap, kemudian diteruskan sampai 2.300 kilokalori atau sesuai dengan kebutuhan kalori pasien tadi. Kemudian makanannya itu mudah dicerna dan tidak bergas, porsi kecil tapi sering. Cukup vitamin dan mineral, terutama vitamin A, C, D, B6, seng, dan Fe. Kemudian di sini ada preskripsi dietnya, itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, karbohidratnya 45%, proteinnya 15%, tambah koreksi demam, lemak 40%, dan zat gizi mikronya tercantum di sini. Kemudian untuk intervensi edukasi itu memberi edukasi kepada pasien mengenai diet untuk penyakit PPOK, dan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi keluhan pasien tersebut. Monitoring untuk antropometri ini adalah mengecek berat badan pasien secara berkala sampai status gizinya sudah normal. Status gizinya normal itu apabila IMT-nya mencapai 18,5 sampai 24,9. Untuk biokimia, monitoring evaluasinya itu adalah dengan melakukan pengecekan kadar Hb, kadar albumin, globulin, kemudian ureumnya juga sampai menjadi batas yang normal. Untuk fisik klinis ini, monitoring evaluasinya adalah dengan memperhatikan gejala gangguan pernafasan dan menanyakan apakah keluhan itu masih dialami oleh pasien, sudah berkurang atau tidak.
intervensinya itu berhasil apabila tidak adanya sesak napas, batuk, demam, dan lemas. Untuk monitoring evaluasi bagian dietary history atau asupan, yaitu dengan cara memantau asupan makanan pasien, kemudian mengecek kembali asupan makanan setiap hari, dan melihat apakah peningkatan nafsu pasien itu semakin meningkat. Kemudian asupan zat gizi itu yang sudah terpenuhi itu sebaiknya sudah mencapai 80%. Kemudian memantau kepatuhan diet yang diberikan kepada pasien, apakah pasien ini patuh terhadap diet yang diberikan atau tidak. Untuk riwayat personal itu, motifnya itu adalah keluarga mengetahui kebutuhan zat gizi pasien dan dapat menjelaskan tentang pentingnya makanan seimbang terkait dengan penyakit, kemudian memenuhi kebutuhan zat gizi dan mempertimbangkan edema pada pasien. Jadi, mohon maaf sebelumnya ya, ada mohon maaf sebelumnya. Kemudian di sini ada menunya, menu yang sudah kami susun untuk pasien. Makan paginya itu nasi tim, opor telur, orek tempe, tumis kacang panjang, dan pisang ambon. Kemudian selingannya itu puding fantasi. Kemudian makan siangnya nasi tim, daging giling, tahu pepes, gulai daun singkong, semangka. Selingan siangnya itu sandwich, telur mayo, kemudian makan malamnya itu nasi tim, sate ikan, tahu asam manis, dan sop sayuran, kemudian ada jus buah bit. Nah, jadi total kalori dari menu ini adalah 1.909 kalori, sesuai dengan intervensi yang akan kami berikan tadi, itu dengan memberikan kalori sebanyak 1.900 kilokalori terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan teman-teman atau ada yang mau ditambahi atau mungkin ada yang berbeda? Jadi kan gini, Ca, di kelompok kami menyarankan pakai Miflin. Karena kalau nggak salah ya, pendengaran kami kemarin Miflin dipakai karena dia pasiennya kan lagi bed rest tuh kan. Dia lagi ada di rumah sakit. Jadi gimana itu? Maksudnya kita pakai Haris Benedik atau Miflin gitu. Kalian pakai Haris kenapa? Aku alasanku gitu maksudnya. Jadi gimana? Sebenarnya kalau kami memang pakai Haris Benedik karena memang udah sering dipakai gitu, kayak nggak ada alasan khusus sih. Kemudian terus kami juga coba pakai rumus Miflin juga, ternyata lebih besar Miflin kan. Sedangkan mungkin kalau untuk pasien kita ini kita usahakan untuk memberikan kalorinya itu nggak terlalu besar gitu. Kayak kemarin juga sempat dengar dari Bapak yang dari UNESA ya, yang memberikan materi, beliau bilang nggak usah terlalu banyak dulu ininya kalorinya, makanya kami milih Haris Benedik. Tapi kalau yang mudah-mudahan nggak terlalu berpengaruh banyak sih gitu. Oke, terus ini kalau pakai rumus Miflin energinya berapa dapatnya? Kelompok kalian? Kalau aku kan semalam aku hitung kalau Miflin itu dapatnya 1.200-an, terus dikali sama faktor dia kan bed rest kan. Kalau bed rest kan berarti kayak 1,2. Aku dapat 1.400. Terus itu tadi aku kali sama 1,4 faktor stres karena dia habis operasi. Nah, itulah lagi. Jadi aku dapat contohnya kalau udah dikali sama stres sama dikali bed rest itu jadi kalorinya 2041 yang aku dapat ya, yang didapatinnya sekitar berapa? Kalian pakai koreksi demam juga ya? Enggak, itu lagi koreksi demam itu enggak ada kami masuk. Soalnya itu kami dapat dari buku penyakit infeksi itu. Dia tercantum dia itu ada koreksi demamnya ditambah 13%. Kalau dia mengalami gejala demam itu energinya itu ditambah 13%. Tuh. Jadi itulah. Terus tadi ini pakai faktor stresnya 1,4 ya? Iya, karena dia soalnya kan dia habis operasi gitu. Terus
kalau aku lihat ada PPT, kalau faktor stresnya itu dia nggak stres, itu kalau dia nggak stres itu dia nggak ada contohnya, dia belum ada operasi, nggak ada apa gitu, pokoknya nggak ada penyakit, itu baru dibuat 1,2, sedangkan pasien kita ini habis selesai operasi di bagian pneumonia atau bagian jantung itu, makanya aku buat 1,4 gitu. Iya, soalnya kalau yang kami dapat kemarin mungkin karena beda-beda ya sumbernya kan. Yang kami dapat itu untuk karena dia habis operasi semalam ada dia 1,2 memang sampai 1,4. Tapi nanti coba kami apalagi tinjau lagi karena dia 1,2 sampai 1,4 yang kami ambil ya 1,2 aja gitu. Karena dia ini sebenarnya itu tadi kan energinya nggak perlu banyak-banyak. Tunggu, ini sebenarnya dia habis operasi kayaknya. Iya, bisa penyedotan ini, oh iya. Bagian ini. Penyedotan cairan di bagian pleura apa gitu ya? Ini. Iya. Pleu gitu. Nah, pleura. Tapi kayaknya jadi ini yang kami jumpa untuk faktor stresnya itu yang kami ambil ini sebenarnya. Stres ringan yang untuk peradangan saluran cerna, kanker, bedah efektif, trauma, demam, operasi, cedera kepala ringan itu 1,2 sampai 1,4 karena menurut kami mungkin ya kalau dia operasi pun enggak ini cuman operasi ringan gitu, bukan operasi yang berat kayak gitu. Kalau menurut kelompok 3 gimana? Gimana ya? Menurut Mufis gimana? Atau Mayang yang buat hasil perhitungan? Vina. Si Vina. Kenapa? Itu yang faktor stresnya kali 1,4 atau yang sekali 1,2. Dari kita kan hasil dari yang Miflin tadi 1458 ya. Iya. Terus dikali betres 1,2, baru dikali faktor stres yang 1,4 kan? Iya. Yang punya Vina lah ya. Terus? Ya kan, kayak gitu. Iya kan kita pakai yang 1,2 sama 1,4. Nah, jadi yang itu Ca maksudnya kita pakainya 1,2 atau 1,4 kan? Itu pilihannya kan sekarang Ca. Iya, sebenarnya di sini juga pilihannya gitu kan, dari 1,2 sampai 1,4. Kami pakai yang 1,2, kalian pakai yang 1,4. Tapi ini kita buat kesepakatan aja. Kan ini harus ada kesepakatan antar dua kelompok. Jadi ya udah mau yang mana? Karena dia rentangnya 1,2 sampai 1,4. Kalau 1,3 nggak ada ya? Ada 1,2 sampai kan 1,4. Nah, itulah tengahnya. 1,3. Oke, jadi siapa yang nyatet ini? Siapa yang nyatet kesimpulannya nih, Weh? Siapa? Terserah. Jangan aku lagi, Weh. Ya udah aku aja. Oke. Tadi kesimpulan yang kita ambil apa aja? Masih ini yang masih ini ya? Itu rumusnya. Kan belum. Rumusnya juga belum dapat ya. Kita kan beda rumus. Gini, yang ke bawah, coba ke bawah, Cah. Yang rumus tadi kalian itu. Nah, ini. Nah, jadi gimana kelompok kita? Pakai Haris atau Miflin? Kalau dia Miflin, lebih besar ya? Apanya? Iya, energinya? Lebih besar kan, Vin? Soalnya kan kita ini ngasih energinya 1.900 kan di tahap awal.
Iya, terus aku kepikiran gini, kenapa pakai Miflin? Karena kan pasien kita kan kurus sekali kan, dia sampai di bawah 18 gitu, sampai 15. Makanya kami buat dia tinggi, terus pakai diet ETPT juga. Itu makanya jadi pakai yang mana? Makanya tinggi kalori kami gitu. Kalau misalnya pengekalian setelah penambahan 13% berapa kira-kira jadinya? Iya, coba tambahin dulu. Koreksi demamnya. Oh, hasilnya tadi ya? Iya, hasilnya ditambah koreksi demam nih. Koreksi demam itu. Bentar ya. Vin pakai mana sih Vin ini? Udah hilang guys. Pakai hasil Vina. Hasil Mayang. Seribu. Ja, coba hitung Ja. Harus Ja. Atau Mayang. Coba hitung, aku mau cari hasil si Mayang. Coba hitung yang dibilang Adinda tadi. Berarti apa kalian 1.500 ya? Oh, atau 2.200? Kami Iya, hasilnya energinya sama udah dikali ini stres kali demam. ini nih Kan 2.200. Dapat Ja. Energi kalian berapa? Coba sini biar dibantu hitung. Mana? $1.458 Din. 1.458. Itu udah dikali apa ya? Belum dikali faktor aktivitas kan? Udah. Yang belum. Yang belum 1.200. 1.200 berapa? 1.215. Kalau kita pakai yang 1,3, faktor stresnya hasilnya 1.895. Ini belum ditambahi 13%. Bentar ya. Itu koreksi demamnya udah ditambah koreksi demam 1.372,95. Punya kalian. 1.300. 1.000 Din. 1.000 apa 2.000 Din? 1.000. Udah dikali faktor aktivitas sama stres. Itu belum dikali faktor aktivitas dan faktor stres. Oke, bentar. Lebih rendah sih. Bentar. 1.000 berapa? Ini kan bentar. Ini kan 1,2 kami pakai yang aktivitas. Ini kita kalikan 1,3 atau 1,2 lagi? 1,3 aja lah, kan tadi kita sepakatnya 1,3 jadi ya faktor stresnya. Tapi kalian Haris, kami Miflin ya, coba bandingkan kan. Ini tadi udah aku hitung energinya itu 1.372,92. Itu pun dikali faktor stres dan faktor aktivitas. Lebih rendah sih.
1.800. Jadi 2.141 ya? satu. Kalian juga itu, Haris? Kalian juga itu? Cak? Ica ngitung tadi berapa? Dikali faktor aktivitas dan faktor stres, Haris berapa? Ya kita, ini masih mau kuhitung, sorry. Oh, kalau kami Miflin 2.141. Itu tadi udah dikali koreksi demam kan? Udah Yan? udah sama 13%. Punya kami, weh, macet. Berapa, Cah? Punya kami 2.000 berapa nih? 406. Besar ya. Itu sudah sama 1,2, 1,3, 13%. Iya. Besar. Ica udah ngitung. Loh, itu keluar. Miflin berapa tadi? 2.000? Bener-bener. Kali 1,3 kali 1,2 dikali 13% ditambah 1.200. Salah, ternyata 1.461. Coba Rija udah hitung nggak? Udah apa aja? Itu yang 1.400 tadi itu Iya, belum dikali faktor aktivitas kan? udah kan hasil kami tadi 1.215 dikali aktivitas 1,2 terus dikali Jangan langsung. Oh, udah dikali 13%? belum masih aktivitas dulu. Ini dikali 13% dulu baru tambahin faktor stres dan faktor aktivitas. Iya. 13. Menurut buku gitu, kami ngikuti buku. Oke. 137,9. Ica bisa share screen? Oh, udah. Udah, maaf ya weh tadi. Ya, Jadi error. Dikali 1,2 dikali 1,3. Iya, 2.141. Lebih besar kami sih. Lebih besar Haris Benedi. Haris Benedi 2.406,67. Sedangkan Miflin 2.100 berapa? 41 ya? Iya. Jadi ya udah kesepakatan kita pakai yang mana. Kalau menurut kalian tadi kan karena pasien ini kurus mau diberi energi banyak. Jadi yang lebih banyak itu Haris. Gimana ya? Ini bagian Vina. Sebenarnya kalau menurutku kan mau dia energinya besar apa enggak, tapi di prinsip dianya kan tetap bakalan dikasih 1.900 dulu di awalnya. Nanti setelah bertahap baru dia dipenuhikan jadi energi totalnya gitu. Yang penting kan dia awalnya 1.900 dulu sih. Jadi kayaknya menurutku kalau energi ini nggak ada masalah sih. Iya, tapi kan kesepakatan kita mau pakai yang mana gitu. Soalnya ini kan dua kelompok beda. Gimana, Vin? Bagian Vina?
Kalian mau gimana? Mau Haris aja kita pakai. Vin, Atau rasaku nggak masalah nggak sih mau pakai Haris atau Mifflin? Atau gimana? nggak apa-apa, rupanya beda gitu, beda Ini kecenderungan. kita harusnya, ini kita harus hasil akhirnya sama atau enggak? Sama kan? Kalau Ibu sama sih, katanya ngambil kesepakatan 2 kelompok gitu. Iya. Tapi guys, ya kan? Apa? Tapi kan kita ini kan laporannya beda kan. Misalnya gini, laporannya beda, PPT awalnya beda. Nanti di PPT yang baru lagi baru yang kesepakatan kita. Gitu nggak sih? Iya kayak gitu sih. Iya, yang betul. mingguan. Tapi iya betul. Jadi menurutku nggak masalah kalau misalnya di laporan kita agak-agak beda dikit, tapi nanti kita punya kesepakatan gitu kan. Oh, berarti kalian Haris, kami Mifflin itu nggak apa-apa kan? Di Rasaku- laporan nggak apa-apa. Rasaku nggak apa-apa karena Kalau di PPT kan harus sama. Oh, karena nanti kita ngasih energinya juga yang pertama masih 1.900 kan lagian gitu. Jadi gimana? gimana, Vin? Ja, gimana? PPT akhirnya harus sama sih 2 kelompok. Tapi seingat aku, Ibu pernah bilang kalau di rumah sakit rata-rata pakai Mifflin. Ya nggak sih? Aku karena itu makanya. Berarti kita harus ubah nih, Din. Kelompok 6 harus ubah sih kayaknya. Soalnya kami milih Haris Benedict itu nggak ada alasan karena sering dipakai aja. Iya, lebih mudah. Udah gimana? Jadi kalaupun nanti ini diubah, menunya nggak perlu diubah lagi. Kita nggak usah ubah. Kita nggak usah dibaca. Nanti dibuat PPT 2 kelompok ini baru kita ubah. Boleh, jadi maksudnya di laporan ini kita bikin Haris Benedict, terus nanti di PPT laporan ini kita bikin Mifflin gitu, untuk kesimpulan. Untuk kesepakatan. Oke, boleh. Berarti Atau nanti di PPT itu bikin kayak gini kali ya. Kelompok 3 membuat dengan rumus Mifflin, kelompok 6 membuat dengan rumus Haris Benedict. Jadi kesepakatan yang diambil itu adalah rumus Mifflin karena rumus Mifflin ini dipakai untuk pasien yang di rumah sakit, gitu ya? oke, boleh. Oke, jadi kita bikin perbedaan kita gitu ya kan? Oke, bagus mantap. Tunggu, terus ini kan laporan ada tiap kelompok. Itu nggak apa-apa, contohnya kalian Haris, kami Mifflin. Apa harus sama? Aku sebenarnya Gimana? bingung. Gimana tadi? Kalian contohnya laporan kalian, contoh laporan kalian ya pakai Haris ya, kami pakai Mifflin. Itu memang beda atau harus sama itu? Gini, kalau di laporan kita nggak apa-apa beda, tapi kan nanti ini kita buat PPT kan, PPT kesepakatan 2 kelompok, itu harus sama gitu. Berarti ini nggak apa-apa beda ya? Kayak kalian kan kalori kalian 2.400, berarti kami pakai 2.100 itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke, mantap. Udah, lanjut. Yang itu terus Coba yang beda aja, Yen, bilang apa? oke, Biar beda ya. kita Perhitungan kebutuhan kita karbonnya 65 kan, Vin? Kami 65%, kalian tadi 45. Nah, ini. kami ini referensinya dari buku penyakit infeksi. Ina, Mayang itu dari mana? Oh, enggak tahu. Jadi gimana? Enggak sih, itu kan protein kan paling tinggi diambil 15%. Kalau lemak kan biasa dari 10 sampai 25% ya. Jadi kami ngambil protein 15%, lemak 20%, karbohidratnya sisa dari lemak sama protein. Jadi 65%.
Iya, kalau karbo kan biasanya sisakan. Tapi di buku lemaknya memang dibikin 40% gitu. Sebenarnya ini bersupaya tinggi energinya kali, nggak ngerti juga. Iya kan. Tapi memang di lemaknya 40% di situ. Proteinnya 15%. Jadi karbohidrat itu sisanya. Jadi gimana kesepakatan kita untuk satu? Pakai buku aja? Referensi kalian dari mana? Nggak tahu, Vina yang cari. Mayang dari mana dapat Mayang? Mana Mayang ini? Mayang. Yang? Soalnya kami ngambil dari situ sih, dari buku itu. Ada dia tentang penyakit PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Jadi kami mengikuti situ semua. Ya udah pakai Referensi. nggak apa ya? Nggak apa kan Jakan? Nggak apa-apa kan yang ya pakai yang ya ketentuan kita pakai punya kalian aja. Nanti yang Iya, pakai ini aja sih kayaknya. Karena ada referensinya kan. referensinya. Kita nggak tahu. Lanjut. Lanjut mana? Lanjut apa yang beda lagi Vin dari punya Vina? Bagian Vina sih sama mama yang interasuhannya. Iya, ini udah. Oh, itulah Vin diagnosa giginya Vin. Itu Beda. yang NC22 itu perubahan nilai laboratorium kan. Itu dilihat dari mana? Maksudnya kan di kasus kan udah nilai biokimianya itu aja, nggak ada dibilang kayak HB naik, tapi nggak tahu awalnya dari berapa. Baik, silakan. Jadi kami data biokimianya ini kan dia udah tertera nih hasil laboratoriumnya. Jadi kami nengok di buku dietetika penyakit infeksi itu ada dia normalnya berapa, HB-nya normal berapa, albuminnya normalnya berapa gitu. Makanya kami buat ada yang rendah, ada yang tinggi gitu. Sih. Gimana Vin? Iya sih, itu kan kayak diidentifikasi masalahnya kan. Diagnosa gizinya ini, perubahan nilai laboratorium. Itu Maksud Kalau Vina, maksud Vina gini, kalau perubahan itu kan kita tahu awalnya berapa, peningkatannya berapa gitu kan ya. Ya juga sih. kalau kalian gimana? Kalau kalian gimana? enggak, kami nggak ada buat NC22 sih. Makanya nanya. Jadi buat Kami cuma buat NI 14 diperkirakan asupan energi kurang optimal. Terus NC31 berat badan kurang, sama NB25 rendahnya kualitas makanan sehari-hari. Apa nggak kau buat Vin? Lupa kau buat Vin yang itu antropometri. Antropometri. Iya, nggak kau buat karena kan apanya apa kurang, harusnya kan ada diagnosa giginya. Udah tadi dibilang Vina NC31 kan? Iya, itu udah dibuat. Oh, masuk ke situ. Iya. Oke. Udah. Kami ini cuma buat 3 itu.
Oke, ini kan tadi terkait pertanyaan Vina kan, kan kita nggak tahu maksudnya dia itu awalnya berapa, terus kenaikannya tiba-tiba memang 11. Jadi kenapa kita bisa bilang ini perubahan nilai laboratorium? Kalau menurutku sih gini, jadi karena penyakitnya ini, karena penyakit gejala-gejala yang dialaminya ini, dia ini kemarin itu HB-nya turun gitu, memang nggak disebutin. HB-nya turun. Jadi pokoknya karena dia gejalanya ini HB-nya turun, globulinnya juga turun kayak gitu, terus ureamnya jadi tinggi gitu. Jadi kayak semua biokimianya ini kami simpulkan itu terjadi karena gejala yang dialami gitu. Makanya di sini perubahan nilai laboratorium akibat berkaitan dengan penyakitnya itu tadi gitu. Oke. Jadi itu iya, Mas Roti, itu dicatat yang NC2 berarti masuk. Lanjut. Terus ini guys, astagfirullahaladzim. Terus ini kan kemarin kan dengar Bapak bilang ini diagnosis gizinya kan harus berurut kan dari NI terus NC ke NB gitu kan. Ini masalahnya di tabel kita ini kan duluan antropometri, sedangkan kalau antropometri itu di sini diagnosisnya NC. Kita itu harus urutin kayak sesuai bilang Bapak, apa kita biasa aja kayak gini? Ini kayak biasa yang kita kerjain. Kalau menurut Bapak, dia dari asupan dulu dia. Dari asupan baru berurut gitu. Maksud Ica, kita gimana ngikutin ini atau ngikutin yang dibilang Bapak? Dibilang Bapak aja. Berarti kalau asupan dia dari history dulu kan? Enggak, soalnya kalau kami ya, kalau pengerjaan kami, kan kalian kan kalau antropometri ya sejajar antropometri gitu kan. Kalau kami enggak, contohnya kan kalau kalian antropometri di atas, nanti kami bisa antropometri di bagian bawah gitu. Jadi kami nggak berurut memang. Jadi mau berurut pun kami bisa buat karena memang kami nggak ngotak-ngotak kayak gini, nggak dikotak-kotakin biar sejajar gitu, enggak. Nah, makanya kalau kami bisa gitu. Oh iya ya. Jadi kan nggak pakai tabel gini ya? Tabel biasa, iya. Cuman kan kalian kotak-kotakin kan, antropometri. Oh iya. Maksudnya ini ada batasnya gitu kan ya? Sedangkan kami enggak. Yang mana aja bisa kami buat, nanti mau berurut, mau enggak bisa gitu. Bisa juga sih kayaknya kami tiru jadi kan di data kemarin kita juga kan mau buat gitu, Ca. Cuman karena yang lain udah pakai kotak gini, jadi pakai tabel gini gitu. Sebenarnya lebih enak yang apa sih, yang nggak pakai gini, karena kan nggak ribet gitu. Ini harus cari lagi semua. Ibaratnya bacanya bisa sekalian sebenarnya kan. Tapi ya udah sih, kayaknya ini bisa sih di ini nanti. Yang penting dia berurut. Kayak batasnya ini aja dihilangin ya kan. Batas ini dihilangin sama kayak ini, kayak intervensi kan. Dia batasnya nggak dibatasin gitu. Iya. Oke. Makasih ya, Wei. Itu deh. Berurut. Lanjut. Itu kegagalan penggunaan. Kita ada pin. Nggak ada juga sih. Yang NC21. Karena si Vina tadi cuma nyebutin tiga cuman, makanya banyak yang beda nih. Soalnya kalian kan secara keseluruhan, kalau kami dia satu-satu dia gitu. Ya. Iya. Oke, lain. Udah, cuman empat kalian ya? Mana lagi? Apanya 4? Diagnosisnya. Diagnosanya. Oh, ini. Oh. Sama itu ya, Vin, yang NI21 kita. Orang ini banyak diagnosanya. Iya kan. Kalau kau kok kayak gabung semua kan? Iya, aku nyeluruh gitu, jadi cuma 3. Ya, sebenarnya enak gitu sih. Jadi kesepakatan yang ini gimana? Diagnosisnya? Kalau ini capeknya memang jelas, tapi ya udah pakai ini kan nggak apa-apa sih. Ya nanti palingan ini juga yang kita tampilkan ke PPT.
kan ini juga yang Ya mungkin dijelaskan. ditambahin aja, mungkin kayak tadi kan cuma 3, boleh ditambahin mungkin jadi 5. Tapi kalau ya gitu aja lah, ditambahin aja lah kali. Iya, iya. Jadi ini makainya nanti di lab yang satu PPT. Tergantung yang buat PPT sih. Enggak, maksudnya nanti Soalnya dia ini menunjukkan. lebih banyak. Tapi lebih jelas sih memang Iya. kalau ini. Heeh. Boleh. Kalau mau pakai ini juga boleh. Oke, ini aja ya, pakai ini aja Dina. Ya udah itu aja. Oke, ada lagi, weh. Apa lagi? Iya, ada Bagian lagi. final Kalau udah bisa? menu enggak kan? Menu enggak. Menu jangan dulu. Menu jangan. Lanjut, yang itu aja, yang terapi diet. Itu kalian pakai ETPT? Iya, Iya. ETPT ya. Kami juga ETPT. Dalam bentuk makanan lunak juga kalian ya? Enggak, kami malah biasa. Enggak, makanan biasa. Iya. Oh iya. Heeh. Karena kan Alasannya? alasannya, Alasan iya. Cok, ntar ya yang ya. Karena kan dia kan dia kan katanya nafsunya udah baik kan. Terus dia kan yang dioperasi kan cuma bagian jantung. Dia kan nggak ada lewat orang, nggak ada lewat dari kerongkongan kan. Jadi ya biasa aja gitu kami buatnya. Pencernaannya juga Kalau baik. kami mungkin ini pertimbangannya itu karena kan saluran masuknya itu kan mungkin karena dua saluran itu ya. Takut kesedak aja sih gitu karena dia masih mengalami gangguan pernapasan. Jadi kalau misalnya makanannya mungkin terlalu kasar ya ibaratnya, takut kesedak gitu aja sih. Tapi sebenarnya di menu kami kalau perhatikan, aku juga baru merhatiin sih, ini kayaknya nggak semuanya makanan lunak sih. Kalau Mayang alasannya Kacang apa? panjang, korek tempe. Ini bisa hostnya dipindah Sama nggak? juga Mana ya. Boleh. dapat Ke ini siapa dapat nih hostnya? dapat Ke Hatiza? pindah Oh, ke biar pindah enggak. aja. Oh, biar enggak. Iya. Oh, oke. Nambah waktunya. Mana tahu. Enggak. Nggak juga ya. Enggak Nggak juga. apa-apa. Kita sambung-sambung aja lah nanti ya. Iya, nggak apa-apa. Aku sambung nanti. Lanjut Mana yang tadi? alasan. Ini ya. Diet ya. Iya, Mayang alasannya apa? Ya, Mayang. Sama juga kayak Yeni. Ya, itu. Jadi gimana kesepakatannya? Tapi benar Kalau- juga. Kalau contoh di buku lunak sih dia makanannya. Penyakit Tapi lunak. kalau nengok menu kita juga nggak semua lunak kan? Tapi kan nanti kan bisa dilunakkan pakai blender. Kalau aku kemarin gitu, entah tugas apa itu kan sama kasus juga. Aku sama Reja buatnya menunya biasa, cuma nanti pasti kami buat keterangan di atas nanti di blender atau dihaluskan gitu. Ya Oh, menunya jadi sebenarnya tujuannya sama aja nya kan? iya, cuman nanti ya udah nanti kami buat nanti menunya kayak dilunakkan makanannya gitu. Cuman menunya menu biasa gitu. Tetap ada sayur, ada pisang, ada buah gitu. Cuman ya versinya lunak, blender. Jadi nggak ada masalah nih kan? Aman kan? Itu nanti di PPT yang akhir menunya harus sama juga atau beda? Atau Nggak sih. dua-dua menu dari kelompok kita masukin? Kalau menurutku Masukin aja. di PPT kayaknya cuma yang kita sepakatin aja lah guys. Kayaknya yang di PPT cuma apa yang kita bahas yang beda aja gitu. Kalau menurutku ya, apa yang beda itu aja kayaknya yang dimasukin ke dalam. Rasaku menurutku sih gitu. Kalau menu kan udah pasti beda kan. Kalau menu dua kelompok udah pasti beda. Berarti nanti PPT ini nggak sama kayak laporan ini ya? Beda sih rasaku. Iya. PPT-nya itu kayak kesimpulan kita, kesepakatan kita. Kayak tadi kan kelompok ini untuk diagnosa gizi misalnya kelompok 3 NC sekian, sedangkan kelompok 6 NC sekian. Jadi kesimpulannya apa? Gitu aja sih menurutku kan. Aku kira sama. Kayak Oke. Lanjut apa lagi? Makanan lunak ya?
Udah catat di makanan lunak. Udah. Nanti makanan lunak, Rija. Terus apa lagi yang beda, Mayang? Syarat diet itu, Yen. Syarat dietnya. Oh, Kalian bacain aja punya kalian syarat diet. di sini ini Mayang prinsip sama syarat disamain. Iya, Oh, kalau Mayang, punya kita kan digabung, kalau ini dipisah. coba baca yang. Kalau aku buatnya prinsip atau syarat diet energi cukup 25 kalori per. Yang mana nih? Yang Punya kita kan, Yen? Iya, Energi cukup 25 kilokalori per kilogram berat badan, karbohidrat rendah 50% dari total energi, membatasi karbohidrat sederhana yang tinggi indeks glikemik. Protein tinggi 20% dari total energi setara dengan 1,5 gram per kilo berat badan per hari. Meningkatkan konsumsi albumin, lemak cukup 30% dari total energi, pemberian nutrisi dalam bentuk enteral, cairan dibatasi untuk menghindari terjadi edema 30 ml per kilo BB atau sesuai dengan UOP plus IWL atau cairan keluar target balance cairan seimbang. beda sih. Referensinya dari mana, Mai? Referensinya ada di Google kasus itu, kayak gitu juga. Di Google. Iya. Kalau aku ngambil di apa sih? Di buku. Sama PPT Bapak. Terus weh, Kalau kami maksudnya. Jadi kayak mana nih? sampai Jadi tadi ini prinsip syarat diet. kan tadi Maya ngambil dari Google. Iya. Aku ngambil dari buku. Apa nggak sebaiknya kita ngambil dari buku kan lebih valid gitu. Iya. Iya. Jadi nggak apa-apa. Itu jadi. Kita aja iya, Din, pakai buku aja. Oke. Itu yang memantau asupan itu kita nggak ada, Yen. Ya, nggak apa-apa. Itu kalian apanya? Itu memang masing-masing kelompok beda sih memang. Karena itu kan kita monitoring kita gitu. Ya, tapi kesimpulan. Oh, itu pakai apa lagi nggak itu? Apa kita? Diskusi kita. Pakai apa ya maksudnya? Itu kan kalian beda, Oh. kami beda. Kesepakatan maksudnya. Oh iya ya. Kalau punya kalian isinya apa? Kalau misalnya dua-duanya benar, rasaku nggak perlu ngambil kesepakatan sih. Bikin aja perbedaannya gitu. Nggak ada ya yang bagian dietary history. Iya, bagian kita nggak ada yang bagian itunya. Kami cuma Karena orang ini secara keseluruhan dia mungkin buatnya. Kalau kita kan antropometri, biokimia, fisik klinis sama asupan udah. Sama perilaku. Oh, asupan ya dietary history ini juga lah. Asupan masuk ke dietary history kan? Iya. Terus orang ini riwayat personal. Orang ini perilaku, kita riwayat personal. Coba yang dari atas, Cah, aku mau lihat.
Dari mana, Yen? Antropometri. Oke. Mengecek berat badan kami. Yang beda sih kalau kalian pakai angkanya kan. Contohnya kan kalau kalian contohnya bilang pasiennya harus gizi kurang, kalian buat angkanya. Kami nggak ada, kami buat angkanya. Isinya gimana ya? Angka yang mana ya? Kayak gini kan, kalau kemarin kan pernah dibilang Ibu, kalau seandainya kita buat kayak diagnosis gizi lah, berkaitan dengan asupan makan. Berarti kalau kasih tunjuk maksud Ibu yang mengatakan kalau asupannya itu kurang, contohnya itulah IMT 5,5. Nah, kalian juga bilangnya IMT-nya 15,8 sampai 24,9, itu menandai kalau pasiennya itu kurang normal gitu kan. Sedangkan kami enggak, kami cuma buat antropometri digunakan untuk mengukur karakteristik fisik seseorang dan zat gizi yang penting untuk pertumbuhan. Mayang ini pengertian antropometri. Penjelasannya. Ya, nanti ubah ya yang ya. Iya, Yen. Oke. Nah, gitu kami. Kalau kalian kan, kalau antropometri, hasil pengukuran antropometri kalian buat, biokimia, hasil biokimianya kalian buat, sedangkan kami enggak gitu, itu aja bedanya. Di sini kami enggak ada buat. Mungkin kalau kalian itu mungkin karena secara keseluruhan gitu ya kan. Tapi memang aku biasanya make kami juga kadang kalau bagianku kadang aku masukkan juga sih yang gini. Rasaku memang dimasukkan gitu. Ya gitu Gak aja. apa-apa sih, tinggal masukin angkanya aja kan. Iya sih. Iya. Udah sih. Berarti ini nggak pakai kesepakatan? Boleh bikin kesepakatannya, perbedaannya kan kelompok 3 nggak pakai data angka, apa gimana sih bilangnya, keterangan nilainya ya, keterangan nilai. Nanti kami kirim Dinda bagian kami. Iya. Kata-katanya itu. Oke. Itu sih kalau yang monitoring evaluasi bedanya cuma itu. Terus itu kami tempat waktu tujuan itu kita nggak ada kan? Nggak ada, kalau tempat waktu tujuannya nggak ada. Tujuan kalian, tujuan kalian ada 2. Tujuannya ada. Tujuan kami ada, cuman 1 kali. 1, ini 2. Nah, orang ini 2. Kok kalian buat 2? Sebenarnya itu kan, sebenarnya itu sama, cuman mungkin typo. Oh. Maksudnya dia tujuannya 1.1.2 gitu. Sama loh hasil apanya. Terus sasarannya apa tuh namanya? Tersalin 2 kali. Oh. Terus sasarannya kami buat langsung nama kayak Tuan B gitu. Itu aja sih. Mereka pasien, kami kayak langsung Tuan B. Ya udah, nanti kita buat pasien nama, dah. Nama ya gitu aja. Terus itu kan aku mau nanya, itu kan kalian pakai waktu. Aku pernah mau bikin waktu, cuman kan waktu itu kan nggak bisa kita tentukan kalau kita belum apakan langsung gitu kan. Jadi kalian gimana buatnya ini waktunya 15 sampai 20 menit. Aku pengen buat kemarin, cuman rasaku kayak kita nggak bisa tentukan gitu. Sebenarnya kalau menurut kami kayak estimasi aja sih, karena kan ini kayak konseling, kayak kita ke pasien gitu, kayak duduk di situ terus ngobrol, ini sebenarnya begini, ini begini, kayaknya palingan yang butuh waktunya 15 sampai 30 menit, itu kayak estimasi aja sih. Iya, perkiraan. Oh iya, untuk sasaran ini kita nggak perlu pakai sama keluarga juga nggak sih? Sasarannya pasien dan keluarga gitu. Karena kan di evaluasi kita ada juga kan kayak peran dari lingkungannya gitu. Iya, Cak. Tambahin aja keluarga. Pasien. Boleh ya, tambahin keluarga pasien dan keluarga. Oke. Yang beda ya.
Oh, ini aku mau nanya, yang untuk zat gizi mikronya kalian pakai apa aja? Ke bawah, Cuk. Zat gizi mikro. Fina. Bagian Mayang yang belum ada buat mikro kan? Belum, Yan. Ya, belum. Nanti kan yang buka apa? Yang AKG 2019. Ya, seandainya kita lihat punya orang ini. Nah, gitulah pokoknya nanti kayak vitamin C atau vitamin A nanti cantumkan di laporan kita, masukkan ambil apanya dari AKG 2019 ya. Oke. Nanti kalau nggak ada biar Aman, Yan. ya, oke. Kita tunggu Ica dulu ya. Oke. Terkeluar ya, We. Maaf ya, We. Iya, nggak lupa. Selesai langsung. Cuk. Ke zat gizi mikro, Cuk. Nah, ini ada A, C, E. Vin, mana Vina? Vina Mayang, menurut kalian kayak mana zat gizi mikronya? Atau ada lagi yang mau ditambahin atau dikurangin? Kami bahkan nggak ada, belum buat. Jadi aku nengok orang itulah, gimana kesepakatan nanti kebanyakan gitu. Vina, Mayang. Bentar ya. Oke, Vin. Mayang rasanya banyak atau pas atau kurang? Menurutku, We, pas sih. Nggak kebanyakan juga. Oh iya, ini referensinya dari mana, Din? PPT Bapak. Pakai ini semua mikronya ya? Jadi ini aja atau mau ditambahin Yen Mai yang Itu memang di aku belum lihat juga yang PPT Bapak. Itu memang semua itu dibilang untuk apa? Semua memang dicantumkan atau ada yang apa perkiraan Dinda yang masukkan aja lah gitu. enggak, itu dari PPT Bapak. Itu semua nilai-nilainya juga dari PPT Bapak. Ya udah ini aja nanti kesepakatan. Ya ini aja kesepakatan kita. Oke. Apalagi yang beda yang habis? Udah habis, Yan. Udah nggak Habis. ada lagi. Ya, nanti palingan ubah-ubah ya yang kayak ada yang kurang. Iya, lagi. ubah-ubah. Dikit-dikit itu. We, aku mau nanya, yang sasaran itu memang pasien dan keluarga, bukan tuan B aja dibuat. Tuan B dan keluarga. Iya kan, Heeh. Cak? Tadi kan udah kita bilang pasien tuan B gitu aja. Biar adil ya kan? Oke. Gitu. Ya. Dan keluarga.
Udah habis apa? Udah ya. Vina, bagian Vina. Oh, Vina. Siapa sih Vina? Sudah, Yen. Oke. Jadi memang gitu kan, Wing. Kalau laporan kalian sama laporan kami beda nggak apa-apa kan? Cuma nanti yang satu itu harus memang kesepakatan kita kan. Iya, gitu. Soalnya Oke, kalau jadi udah rampung nih. coba nanti kirim ya Din ya, yang beda gitu. Aku mau lihat. Oke, oke. Udah. Vina, Ini kita PPT-nya satu PPT aja untuk 2 kelompok apa gimana? aku bilang bukannya PPT-nya 3, Cah. Gini, kalau untuk PPT kita masing-masing, laporan masing-masing kan, ini kayaknya cuma satu aja. Heeh. Nah inilah kesempatan kita lah. Siapa lah yang mau buat PPT? Kalau aku dari kelompokku, aku nyusun laporan sama pasti buat PPT. Aku juga dari kelompokku udah bikin PPT sih. Nah, jadi yang belum itu. Ya udah aku aja, guys. Siapa ini? Pina ya? Mayang. Mayang. Oh iya ya, Mayang, betul. Udah weh, udah selesai nih. Udah, Cah. Udah, biar aku. Ya. Bolehlah ditutup ya nih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua, kelompok 3 dan kelompok 6 atas diskusinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, diskusi hari ini, bisa menambah ilmu kita untuk menyelesaikan kasus saluran pernapasan ini. Oke, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore.